ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وهو القائل في محكم كتابه وما بكم من نعمة فمن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اجتباه واصطفاه وهداه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sangat senang sekali di siang hari ini menjelang sore di waktu Makassar dalam majelis yang baik ini, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam sebuah tema pembahasan yang sebenarnya tema-tema seperti ini tema-tema yang sangat penting dan kadang jarang disentuh, padahal ini adalah hal yang sangat berharga dan mungkin merupakan salah satu komponen pokok untuk tegaknya sebuah negeri. Karena seorang muslim itu adalah orang yang paling baik di dalam negerinya, adalah orang yang berberkah, di mana ada langit yang meneduhinya, ada bumi yang dia pijak, maka dia membawa kebaikan untuk manusia di situ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Bumi yang kita pijak ini, dimanapun kita berada, itu akan memberi persaksian pada hari kiamat. Maka kita jangan berbuat sesuatu di atas muka bumi hal yang kita tidak senang melihat persaksiannya di hari kiamat tentang perkara-perkara yang tidak diridhai dan dicintai oleh Allah. Karena itu kita giat di dalam hal yang baik. Karena Allah berfirman tentang bumi pada hari kiamat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia akan bercerita berita-berita yang terjadi di atas punggungnya. Karena itu saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan di acara ini, dan dari yang saya tangkap dari Pak GM tadi, semoga Allah menjaga beliau dan teman-teman, harapan-harapan dan apa yang akan dikaji itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat indah untuk kita cermati, apalagi kita berada di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang penting untuk kita perhatikan bahwa kehidupan kita ini pada dasarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan juga pada dasarnya segala kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu kita sendiri yang akan menanggungnya, baik maupun buruk. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek dia sendiri akan menanggungnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Karena apa-apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan amalan kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu darah dari kebaikan,
maka dia akan menyaksikan kebaikan itu, akan mendapatkannya. Sebagaimana siapa yang beramal satu darrah, satu biji kecil dari kejelekan, maka dia akan mendapatkan dari kejelekan itu. Dan Rasulullah SAW mengingatkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi, hadits ilahi, ya ibadi innama hiya amalukum wahsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku catat dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya atas kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan, taufik kepadanya untuk beramal. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena agama ini sudah menerangkan segala sesuatu. Telah diutus kepada kita seorang Rasul, sehingga segala sesuatu itu sudah diterangkan dan turun kepada kita kitab, dan terdapat di dalam kitab tersebut pedoman untuk segala sesuatu. Jadi poin yang saya terangkan tadi, bahwa pada dasarnya kita ini diciptakan untuk beribadah. Dan kita akan dipertanyakan tentang amalan kita di atas muka bumi ini. Dan itu sumpah Allah tentang hal tersebut. Tidak ada yang akan lolos dari hal itu. Allah berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Demi Rabb, wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabb, wahai Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Dan kalian akan ditanya, kalian semuanya akan ditanya tentang segala kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Segala anugerah, karunia, nikmat akan dipertanyakan. Itu ada pertanggungjawabannya. Karena itulah kita ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah pekerjaan, itu sebenarnya adalah lahan ibadah, pintu ketaatan. Pintu ketaatan untuk kita jaga, kita pelihara. Seorang yang berlaku amanah di dalam kerja, itu pintu ketaatan, pintu ibadah. Bahkan kadang makna ini, subhanallah ya, banyak dari umat Islam itu tidak menyadarinya. Kadang kita cuman berpikir ibadah itu kita sholat, puasa, bersedekah, haji, umroh, ya, hal-hal yang dilihat dengan mata dalam definisi umum. Padahal ibadah itu luas cakupannya. Ada ibadah yang terkait dengan lisan, ada ibadah yang terkait dengan badan, bahkan ada ibadah yang terkait dengan hati. Bahkan ibadah-ibadah yang terkait dengan hati itu jumlahnya lebih banyak dan lebih besar. Kadang seorang hamba itu dia cuma duduk-duduk saja, lisannya tidak berbicara, badannya tidak bergerak, tapi mungkin dia dapat dari pahala lebih besar daripada orang yang beramal dan orang yang berzikir. Karena ada hal-hal di hatinya yang sangat besar, dari ketulusan kepada Allah, keimanan kepada Allah, dari penjagaan terhadap amanah, kecintaan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, cinta kebaikan untuk manusia, cinta hidayah kepada orang-orang, cinta agar supaya seluruh penduduk negerinya selamat dari kejelekan, tidak tertimpa oleh suatu bahaya apapun. Nah, itu hal-hal di dalam hati indah sekali.
Itu ibadah-ibadah. Dan hal yang seperti ini kalau dimakmurkan kehidupan dengannya, itu sumber pahala. Sumber pahala. Apalagi kita berada di bulan Ramadan seperti ini. Maka itu sangat besar sekali nilainya. Dan dari ibadah yang sangat agung. Karena itulah seorang yang mengetahui fikih dari agama ini, dia itu tidak akan bermasalah di kondisi apapun di dalam kehidupannya. Dalam kondisi sibuk, dalam kondisi santai, dalam kondisi terikat kerja, dalam kondisi cuti, di segala keadaan, bagi dia adalah lahan ketaatan, pintu ibadah. Pintu ibadah. Dan ini cara berpikir seorang muslim dan muslimat. Dan kalau setiap warga negara begitu cara berpikirnya, maka insyaallah ta'ala akan terjaga dari kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang memang hal tersebut ada di dalam kegiatan-kegiatan secara kenegaraan itu untuk menjaga kemaslahatan semuanya, menjaga kemaslahatan masyarakat, penduduk negeri, dan menjamin kebaikan untuk negeri itu sendiri. Iya, karena itulah sesuatu itu hendaknya kita tinjau dan kita lihat dari sudut syariat di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai keutamaan dan pahala di dalam hal tersebut. Itulah fikih sebenarnya di dalam agama. Iya, itu rahasia di dalam beragama, dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu di dalam hal itu berjenjang-jenjang tingkatannya. Tetapi bagi orang yang tidak memahami fikih ini, akan terasa sempit dari kehidupan itu. Dan akan menjadi terbatas pintu-pintu ibadah bagi dia. Tapi orang yang memiliki fikih di dalam ibadah, maka akan luas pintu-pintu ibadah itu. Maka terasa nikmat. Dia berada di kondisi apapun. Sekarang kita di dalam posisi menjaga amanah saya, kita sudah melaksanakan banyak dari firman Allah, banyak dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah-amanah yang dipikulkan atas kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kalian untuk menyambung amanah itu, menunaikannya kepada siapa yang memberi amanah kepada kalian, kepada ahlinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la tahun man khanak." Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau. Iya. Dan jangan kamu khianati siapa yang berkhianat kepadamu. Jadi kita ketika terikat dengan sebuah amanah, dan ini kita kontrak kerja, itu amanah namanya. Kita mengambil akad untuk bekerja, sudah ditetapkan gaji atas kita, artinya kalau di bahasa sebagian ulama, kita sudah menjual waktu kita. Maka kita berlaku amanah di dalamnya. Apabila seorang itu berlaku amanah, maka perintah Nabi, tunaikan amanah itu. Kalau ada yang berkhianat atas kita, jangan kita balas dengan berkhianat juga. Sebab itu namanya membalas dosa dengan dosa. Dan itu tidak diperbolehkan. Orang muslim itu kalau ada yang berbuat dosa atas dia, maka dia bersabar, memaafkan. Ya. Tapi dia sendiri tidak boleh berbuat dosa yang sama. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah terhadap kita, kewajiban kita, kita selalu bertakwa kepada Allah terhadap dia. Nah, itu dari sudut yang indah. Karena itulah
pintu ibadah di bab amanah ini sangat besar sekali. Apalagi kalau seperti yang dipaparkan oleh Pak JM tadi, apa yang saya pahami, bahwa memang ini salah satu aset penting di dalam sebuah negara. Saya sendiri saya tidak bisa bayangkan ya, kalau misalnya ada satu hari kekurangan di energi misalnya, nggak tahu betapa banyak kekacauan di sana sini ya. Dan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi keamanan dari hal itu dan dihindarkan dari segala insiden yang terkait dengan hal tersebut. Tapi subhanallah, kita harus tahu bahwa ini posisi penting. Dan kaidah umum di dalam syariat, menjaga hal-hal yang sifatnya keamanan, kemaslahatan untuk banyak manusia, itu pasti pahalanya lebih besar daripada seseorang itu menjaga kemaslahatan pribadinya. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang sebuah jenis ibadah untuk kemaslahatan banyak orang. Ya, ditanya kepada beliau, mana yang lebih utama, ibadah ini atau dia beribadah pada dirinya, banyak sholat, puasa, dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, kalau kamu melakukan ibadah jenis ini kemaslahatannya untuk kamu dan untuk orang lain. Adapun kalau ibadah yang kamu sebut dari sholat dan puasa itu terkait dengan dirimu khusus, maka saya memandang ibadah yang maslahatnya untuk orang itu lebih utama. Itu lebih utama. Dan itulah secara syar'i. Karena itu para ulama terangkan di dalam berbagai sudut pembahasan. Seorang pemimpin yang adil itu pahalanya luar biasa kalau dia adil. Karena dia mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan besar untuk banyak orang. Iya. Sebagaimana antara imam dan tukang adzan itu dibahas oleh para ulama yang mana lebih afdal, yang lebih utama. Sebab semuanya kalau dilihat dari sudut riwayat dan banyak sekali keutamanya. Bahkan keutamaan di adzan itu hadits-haditsnya banyak sekali. Tapi bersama dengan itu para ulama menguatkan bahwa imam itu lebih utama. Karena dia terkait dengan kepemimpinan dan maslahat banyak orang. Iya. Ini imam sholat ini. Terkait dengan maslahat banyak orang. Jadi pada hal yang dengannya terwujud kemaslahatan untuk banyak manusia, maka menjaga hal tersebut itu dari pintu ibadah yang sangat besar. Maka ini perlu kita hadirkan di dalam niat-niat kita. Iya. Karena menghadirkannya itu, dengan itulah dasar munculnya pahala. Kalau kita tidak menghadirkannya, tidak pernah tahu sebelumnya tentang hal itu, tidak pernah mempelajarinya, maka subhanallah mungkin banyak sekali dari ketaatan yang luput dari kita. Ya, contoh sederhana saya, tiap hari kita lihat misalnya ada orang yang masuk masjid, ya sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid, sholat 2 rakaat. Ini mungkin di antara orang-orang yang sholat 2 rakaat ini terlihat zahirnya, fisiknya sholat 2 rakaat. Tapi mungkin pahalanya berbeda. Keutamanya berbeda tergantung apa yang bercokol di hatinya. Tergantung bagaimana pemahaman agama dia. Jadi mungkin ada yang masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, dia niatnya cuma sholat tahiyatul masjid. Dapat 1 pahala ibadah. Ada mungkin orang lain, dia masuk ke masjid, misalnya dia masuk masjid habis duhur. Maka dia masuk ke masjid, habis duhur dia baru berwudu juga dari rumah, sebelum masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Tapi niatnya ada 3. Untuk tahiyatul masjidnya 1, untuk sholat sunnah setelah wudunya 2, dan yang ketiga sholat rawatibnya, ba'da duhur. Nah, ini 3 dapat 3 jenis ibadah dengan 2 rakaat. Sama dengan yang pertama, dengan 2 rakaat, tapi dia hanya mendapat 1 jenis ibadah. Yang membedakan itu adalah pemahaman, niatnya. Itu yang membedakan. Karena itu diterangkan oleh para ulama, pentingnya mempelajari ilmu agama itu melebihi keperluan kita terhadap makan dan minum. Nah, makan dan minum dalam sehari mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita makan. Maksimal 3 kali.
Tapi ilmu itu kita perlukan di segala keadaan. Di setiap saat. Kita mau masuk WC saja ada ilmunya, kita dapat pahala. Di dalam WC saja ada etika-etikanya, maaf ini. Ya, padahal ini hal-hal yang dianggap oleh orang sepele, tidak ada masalah. Tapi bersamaan dengan itu syariat sudah memberi tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Dari pintu-pintu ketaatan di dalam hal tersebut. Itulah indahnya seorang mempelajari ilmu agama. Apalagi kita di dalam karunia dan posisi-posisi menempati tugas yang di dalamnya kita jaga kemaslahatan umum, kita berkhidmat untuk orang banyak. Ya, selain daripada itu, kita juga mendapatkan dari keperluan-keperluan kita dari sudut dunia maupun yang lainnya. Ya, dan itu tidak dipermasalahkan. Hal-hal yang didapatkan dari dunia itu, kalau diniatkan baik, itu poin lain lagi. Sudut ibadah lagi yang lain. Contoh misalnya, saya sekarang bekerja, saya dapat gaji, dapat tunjangan. Ya, saya niatkan dengannya supaya saya punya kecukupan. Saya tidak mendadahkan tangan saya kepada orang lain. Tidak menjadi beban untuk keluarga saya, tidak menjadi beban untuk orang lain. Nah, di sudut itu saya sudah dapat pahala. Itu menjaga kehormatan diri namanya. Menjaga iffah. Itu hal yang besar di dalam syariat. Hal yang besar di dalam syariat. Apalagi kalau misalnya saya bekerja untuk mencukupi anak-anak saya, istri saya atau untuk keluarga saya atau siapa yang saya tanggung nafkahnya. Iya. Itu memenuhi keperluan orang yang nafkahnya kita tanggung, itu pintu ibadah lain. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyadayya ma yaqut." Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia telantarkan orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Nah, kita dengan memberi nafkah yang cukup, artinya kita mengangkat kewajiban kita. Itu pintu ibadah. Ya. Dan subhanallah ya, ada kisah yang menarik sebenarnya kita lihat terkait dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ini salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dan salah satu dari 6 orang sahabat yang menjadi ahli syura, yang berhak menjadi khalifah. Ini panutan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi suatu saat beliau pergi haji atau ada keperluan ke Mekah, beliau ke Mekah dan di sana beliau sakit. Iya. Dari konsekuensi hijrah itu, seorang kalau sudah meninggalkan suatu tempat, dia hijrah ke tempat lain. Misalnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas sudah hijrah ke Madinah, konsekuensinya nggak boleh kembali ke Mekah lagi. Dia sudah menjadi penduduk Madinah. Begitu. Maka ketika beliau berada di Mekah sedang sakit, beliau sangat bersedih dengan hal itu. Dan Nabi Muhammad SAW juga dari kecintaannya kepada umatnya, beliau juga sedih akan kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Rasulullah berpesan kepadanya bahwa kadang keberadaan kamu seperti itu bisa menjadi sebab kamu dapat kebaikan dari sudut lain. Dan beliau juga berkata, ya, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan ibtigha'a mardatillah, karena mencari ridha Allah, itu akan wujirta alaihi, kamu akan diberi pahala dengannya, hatta ma taj'aluhu fi imra'atik, sampai hal yang kamu berikan kamu suapkan ke mulut istrimu, itu kamu akan dapat pahala dengan niat yang baik. Iya. Jadi mungkin ada waktu tertentu, misalnya kita seperti ini, kalau di bulan Ramadan, saya sih senangnya sibuk ibadah, kita maksimalkan di bulan Ramadan. Tapi subhanallah ini terikat kerja, ya, dalam suatu kegiatan, saya juga harus standby di situ. Ya, maka mungkin itu ada hikmah besar. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan untuk kita di dalam hal itu. Nah, sisa bagaimana kita membangun niat yang baik. Kita membangun niat yang baik
di dalam hal tersebut. Jadi ini diantara kaidah dan dasar pokok dan cara berpikir seorang muslim dan muslimah pada kondisi yang seperti ini dan kondisi yang semisal dengan itu. Dan perlu diketahui bahwa pintu ibadah itu banyak sekali. Dan diantara pintu ibadah selain daripada niat yang baik, ada juga namanya pintu ibadah dalam bab harapan. Dalam bab harapan. Ya, seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang paling indahnya, berbaik sangka kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya saya ini sesuai dengan sangkaan hambaku terhadap saya. Sesungguhnya aku ini, firman Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi kalau kita menyangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangka yang baik, maka kita akan dapat kebaikan. Kita akan dapat kebaikan. Maka kita bangun dari sangkaan-sangkaan yang baik itu. Ya, sampai kalau kita melihat hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, atau ada wabah, atau ada sesuatu yang sedang menimpa manusia, kita jangan berprasangka jelek. Dan kita jaga lisan itu, jangan berucap yang jelek. Tapi kita bersangka yang baik, berharap yang baik. Ya, selain daripada mendapat pahala, kita juga akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Ya, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Ini namanya, ini disebut dengan nama husnudzan. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan raja, selalu berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang membedakan antara seorang mukmin dengan selainnya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, ya, tentang para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu itu menderita, merasa menderita, maka mereka juga orang-orang kafir itu merasa menderita. Iya. Tapi yang membedakannya, kalian itu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu yang membedakan. Sudut harapan itu. Sama dengan dunia itu. Dunia, semua orang diberi dunia. Mukmin diberi dunia, selain mukmin, non-muslim juga diberi dunia. Bahkan kadang diberi lebih banyak daripada orang mukmin. Tapi yang membedakan apa? Adalah sesuatu yang di hati terkait dengan dunia. Itu yang membedakannya. Iya. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bisa menggunakan harta yang ada di tangannya itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Maka ini pintu ibadah. Pintu ibadah yang hendaknya kita hadirkan di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Kemudian berikutnya, dan ini mungkin sudah yang keempat ya, saya sudah singgung tentang amanah tadi. Saya beri kaidah tadi tentang cara berpikir seorang mukmin yang benar. Kemudian saya beri tentang amanah, saya sudah jelaskan juga tadi tentang bagaimana menghadirkan niat-niat yang baik. Kemudian saya terangkan tentang raja, rasa harapan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ada namanya mujahadah. Ada namanya bersungguh-sungguh. Iya, bersungguh-sungguh. Karena beda ya, ini sekarang kita di musim ketaatan. Di musim ketaatan. Di musim ketaatan itu biasanya kita lebih maksimal daripada yang lainnya. Lebih maksimal daripada yang lainnya. Ada hal-hal yang harusnya kita bersabar di situ. Dan lebih banyak berusaha dengan maksimal. Nah, disitulah diperlukan mujahadah. Diperlukan mujahadah. Jadi pada sesi kerja misalnya, kita kerja sebagaimana mestinya, ya sesuai dengan amanah kerja, kita sudah di dalam pintu ibadah menunaikan amanah. Tapi
kita maksimalkan hal-hal yang lain. Ya, misalnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dia lakukan. Atau misalnya dia bekerja, dia bisa sambil membaca Al-Qur'an pada apa yang dia hafal misalnya. Atau sambil dia bekerja, dia menyimak bacaan Al-Quran. Apalagi sekarang dimudahkan ya, kita bisa menyimak dari bacaan Al-Quran, murattal, dimanapun kita berada, dan sangat dimudahkan. Ya. Paling tidak suara itu berzikir kepada Allah, memuji nama Allah, banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan selainnya dari ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan. Ya, demikian pula istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu banyak dihadirkan. Nah, ini subhanallah, warna kehidupan ini indah di dalam kehidupan seorang mukmin. Cara berpikirnya dan pintu-pintu ibadahnya itu sangat indah sekali di dalam kehidupan seorang mukmin. Karena itu diperlukan mujahadah di dalam seluruh hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka sebenarnya dia itu bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Ya. Sebab Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Maha kaya dari seluruh makhluk. Allah tidak perlu kepada siapapun dari makhluk ini. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu yang fakir kepada Allah. Sedangkan Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, itu kesungguhan untuk diri kita sendiri. Nah, kesungguhan ini itu gambaran adanya niat yang baik. Dan kesungguhan ini itu biasanya kalau seorang bersungguh-sungguh pada suatu, Allah akan mudahkan untuk dia pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada kami, dalam beribadah kepada kami, di dalam agama kami akan beri hidayah kepadanya, menuju kepada jalan-jalan kami. Dibukakan lagi pintu-pintu ketaatan. Diberikan kemudahan-kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bab mujahadah. Pintu mujahadah. Dan mujahadah ini dari suatu sudut ibadah yang sangat besar dan makna yang sangat penting kita hadirkan, khususnya kita berada di akhir dari bulan Ramadan ini. Baik, tadi saya sudah berbicara tentang beberapa hal yang dengannya kita insyaallah ta'ala bisa memaksimalkan dari akhir Ramadan ini dan tetap mendapatkan pahala yang besar walaupun di tengah kegiatan kita sebagai pejuang energi. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini, dari pokok ibadah adalah as-sidq. As-sidq itu artinya ketulusan, kejujuran, kesungguhan. Ini bahasa memang kadang dalam bahasa Indonesia tidak bisa diterjemahkan dengan satu makna. Karena sidq itu kalau dia di lisan, dia kejujuran namanya. Sidq kalau dia di badan itu namanya kesungguhan. Kalau sidq di hati itu namanya ketulusan. Dan sidq ini pintu ibadah. Sebab seorang dengan sidq pada kehidupannya, betul-betul jujur, tulus, sungguh, nah itu kebaikan yang luar biasa. Karena itu Allah berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau mereka jujur kepada Allah, sidq kepada Allah, maka untuk mereka segala kebaikan. Terbuka untuk mereka segala kebaikan. Nah, ini pintu ibadah yang sangat besar. Kemudian berikutnya dari mungkin yang keenam, terkait dengan selalu memiliki semangat yang tinggi dan
memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita manusia, walaupun kita ada cita-cita, semangat, tapi kalau tidak diberi taufik oleh Allah, kita tidak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi harus digabungkan dua hal. Karena itu di dalam sebuah hadits yang agung diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi pada semuanya, namanya mukmin, pada semuanya ada kebaikan, kuat maupun lemah, pasti ada kebaikan. Tapi yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, untuk menuju kekuatan ini ada 3 wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Yang kedua, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz. Dan jangan sekali-sekali kamu merasa lemah. So, kalau orang sudah belum apa-apa, dia sudah, wah ini saya kayaknya nggak mampu, nggak sanggup. Dia nggak bisa berjalan. Tapi jangan merasa lemah. Iya. Semangat, mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Ini 3 kunci kekuatan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk teman-teman yang saya lihat ya di dalam kegiatan dan program teman-teman pejuang energi. Semoga ini bisa menjadi pijakan dan bekal yang bagus di dalam kegiatan kita. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Kemudian yang ke-8 adalah kita selalu mengingat bahwa puasa itu ada tujuannya. Tujuannya adalah ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini ayat tentang puasa ya. Kemudian dibawakan beberapa hukum puasa pada ayat-ayat ini di surah Al-Baqarah, dan di akhirnya ditutup dengan takwa lagi. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Dan takwa ini itulah tujuan kita hidup. Karena itu Allah perintah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Nah, ini ketakwaan. Dan kita pelihara di akhir Ramadan ini segala makna yang mengantar kita ke sana. Kemudian dari hal yang perlu kita renungi juga menjadi pintu ibadah untuk kita adalah muhasabah. Selalu kita hisab diri kita. Kita lihat hal-hal yang kurang dari kita perbaiki kekurangan itu, kita tambahkan. Kalau ada kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, kita tinggalkan, kita hapuskan dari kekeliruan tersebut. Itu namanya muhasabah. Itu salah satu tugas di dalam kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang dia sudah kedepankan di hari esoknya. Selalulah kalian bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan. Ini namanya muhasabah. Kita rajin mengintrospeksi diri supaya kegiatan kita itu, kualitas amalan kita bisa meningkat, selalu menjadi lebih baik. Kalau ada hal-hal yang kurang dalam kehidupan, namanya manusia lumrah jatuh dalam kesalahan, tabiat manusia.
Tapi dengan muhasabah ini dia selalu menata dirinya, memperbaiki dirinya, sehingga membawanya kepada hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang ke-9, hendaknya kita ingat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Dan bertebaran di bulan Ramadan berbagai sebab pengampunan. Berbagai sebab pengampunan. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita dan kita belum diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan, thumma salakha qabla an yaghfara lah." Celakalah seseorang itu, dia didapati oleh bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadannya berlalu sebelum dosanya diampuni. Nah, itu disebut celaka. Karena subhanallah ya, di bulan penuh dengan sebab pengampunan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Iya, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Itu maksud dari hadits ini. Karena itu kalau kita lihat dari sebab-sebab pengampunan, itu luar biasa. Banyaknya sebab pengampunan. Ya, cukup sebagai renungan di sini ya dari sebab-sebab pengampunan di bulan Ramadan itu. Ada satu ayat di surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 dari Al-Quran. Di ayat yang ke-35-nya. Ini satu surah dia kumpulkan 10 sebab pengampunan. Nah, dan seluruh sebab pengampunan itu ada di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sabirin was-sabirat wal-khashiyin wal-khashiat wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat was-sa'imin was-sa'imat wal-hafidhin furujahum wal-hafidhat wad-dhakirin Allah katsiran wad-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, satu keislaman. Laki-laki dan perempuan yang beriman, ya, sebab yang kedua keimanan. Laki-laki dan perempuan yang jujur, punya sidik. Ini tadi sidik yang sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan, atau sebelum yang ketiga tadi, laki-laki dan perempuan yang qanit. Qanit itu banyak beribadah, rajin beribadah, taat kepada Allah. Yang keempat, sidik, punya kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Yang kelima, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Ini puasa ini semuanya kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Kemudian yang keenam, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Ya, tunduk kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Kemudian yang kedelapan, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Kita bulan puasa. Yang kesembilan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Dan yang ke-10, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Maka ini sebab-sebab pengampunan banyak sekali di bulan Ramadan. Yang terakhir di sini, ingin saya ingatkan bahwa kita di penghujung Ramadan. Ya, dalam waktu beberapa hari lagi, kita akan sampai ke ujungnya. Dan seorang mukmin itu, dia perhatikan penghujung dari amalannya. Ya, jangan sampai seperti orang yang pacuan kuda ya. Pacuan kuda begitu sudah mau sampai ke finish, tiba-tiba dia berhenti. Ya, gagal finishnya, kalah. Justru ketika mendekati garis finish itu, biasanya di situ waktu untuk memacu sekecang-kencangnya. Supaya seorang itu bisa menjadi pemenang, orang yang berhasil. Apalagi Nabi SAW mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada penutupnya. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Maka ini mana-mana kita hadirkan. Kita selalu bermohon kepada Allah, rahmatnya, pengampunannya, ridhanya. Kita mengharap surganya. Kita mengharap dilindungi dari api neraka, dilindungi dari kemurkaannya, dijauhkan dari dosa dan maksiat. Dan kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kebaikan untuk kita semua,
untuk keluarga kita, untuk negeri kita, kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kita tutup Ramadan ini dengan hal yang paling baiknya. Dan alhamdulillah pintu-pintu ibadah sangat banyak sekali. Dan kita berusaha untuk memaksimalkan ya dari bulan Ramadan ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan, sudah lewat dari waktu materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah menjelaskan dari dasar pokok seorang mukmin itu berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membukakan banyak pintu ketaatan dan kebaikan untuk dirinya. Ya, dan yang kedua, seorang itu di dalam bekerja itu terikat dengan amanah, dan dia menunaikan amanah kerja itu bentuk dari ibadah. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak dari niat-niat yang baik pada saat beribadah tersebut. Dan di sini saya sudah jelaskan ya pentingnya peran ilmu agama dan bagaimana pentingnya amalan-amalan hati agar supaya semuanya itu menjadi sebab seorang itu memiliki pintu-pintu ibadah, walaupun dia misalnya hanya diam, tidak bergerak, tapi dia punya dari pintu-pintu ibadah. Dan telah kita terangkan tentang mujahadah, berbaik sangka kepada Allah, selalu berharap kan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, banyak muhasabah, menjemput dari sebab-sebab kebaikan, bersemangat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan juga tentang sebab-sebab diampuninya dosa dan kesalahan. Dan yang terpenting, ciri khas kehidupan seorang muslim, bagaimana dia tutup kehidupannya dengan hal yang paling indah. Dengan hal yang paling indah. Karena itu saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh teman-teman pejuang energi, agar supaya selalu tetap di atas kebaikan, banyak berharap hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berberkah untuk manusia dimanapun kita berada, tidak menjadi sebab kejelekan di tengah orang-orang. Kita menjadi seorang muslim yang tangannya, lisannya tidak mengganggu orang lain, ya, dan kita berusaha untuk membuka dari pintu-pintu kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, anugerah dan karunia untuk kita semua, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.